Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak kelas 4. Menginformasikan besok anak-anak kelas 4 belajar secara daring dari rumah masing-masing ya. Belajar melalui WhatsApp grup ini, dan yang kalau bisa nanti gabung di Zoom meeting. Untuk itu, ini Bu Devi mengirimkan materi dulu dan video, anak-anak bisa pelajari ya. Besok insya Allah jam 8 kita mulai belajar melalui WhatsApp grup ini. Jadi Bu Devi harap jam 8 anak-anak sudah siap untuk belajar. HP-nya dipakai untuk belajar ya besok jam 8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi hari ini belajar bersama Bu Devi ya. Baik, sebelum belajar jangan lupa buku tema 7, LKS tema 7, buku tulis dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan lupa juga sebelum belajar harus berdoa agar apa yang dipelajari nanti bisa bermanfaat. Baik, Bu Devi ingin mendengar suara kalian ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap, tolong beritahu Bu Devi melalui pesan suara dikirim di WhatsApp grup ini. Contohnya seperti ini. Safety sudah siap Bu, Husam sudah siap Bu. Seperti itu ya, Bu Devi tunggu. Terima kasih. Ai sudah siap Bu. Tika sudah siap Bu. Fian sudah siap Bu. Ronald sudah siap Bu. Najwa sudah siap Bu. Miss V sudah siap Bu. Alma sudah siap Bu. Terima kasih ya Mbak Ais, Mbak Tika, Mas Fian, Mas Ronald, Mbak Najwa, Mbak Niswi, Mbak Alma yang sudah siap untuk belajar hari ini. Kita menunggu teman-teman yang lain ya. Sakti sudah siap Bu. Nasrul udah siap Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah siap ya untuk belajar hari ini. Bu Devi lanjutkan. Semalam Bu Devi sudah mengirim materi dan sudah mengirim video di WhatsApp grup ini. Sudah anak-anak pelajari kan pastinya? Nah, coba sekarang ceritakan ya apa yang sudah kalian pelajari dari video, dari materi yang sudah Bu Devi kirim. Ceritakan Tentang keragaman ekonomi di Indonesia Bu. Terima kasih Mbak Safety. Teman-teman yang lain, apa yang sudah teman-teman pelajari dari video dan materi yang Bu Devi sampaikan kemarin? Tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Baik, sudah benar ya. Berarti anak-anak memang sudah mempelajari materi yang Bu Devi kirim. Hari ini memang benar kita akan mempelajari materi tersebut, yaitu kita akan belajar di tema 7 dengan tema Indahnya Keragaman Negeriku, subtema ketiga, dan pembelajaran ketiga.
Nah, anak-anak, di pembelajaran kali ini nanti anak-anak akan menyampaikan pengetahuan baru ya melalui peta pikiran, kemudian juga akan mempelajari keragaman ekonomi di Indonesia serta bagaimana sikap kita dalam menyikapi keragaman masyarakat di Indonesia. Anak-anak sudah siap kan? Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak mengamati gambar yang Bu Devi kirim. Dari gambar tersebut, masih ingat apa tidak keberagaman apa saja yang ada di masyarakat Indonesia itu? Ayo coba diingat kembali ya. Keberagaman apa saja yang ada di masyarakat Indonesia? Jika kalian sudah ingat, boleh dipesan suara di WhatsApp grup ini. Keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sudah Bu. Keberagaman di masyarakat Indonesia: 1. Suku bangsa, bahasa. 2. Rumah adat. 3. Pakaian adat. 4. Keragaman di bidang ekonomi. 5. Agama Bu. Keragaman di Indonesia meliputi budaya, suku bangsa, dan agama. Ada pula keragaman ekonomi, keragaman agama, dan keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman rumah adat, keberagaman budaya. Sudah Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ternyata anak-anak masih ingat ya keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sefti, Mbak Naswa, Mas Fian, Mas Nasrul, dan teman-teman yang lain. Keberagaman yang ada di Indonesia itu banyak. Ada keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman kebudayaan, dan ada keberagaman ekonomi. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu mengenai keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Anak-anak, yang di buku ajar yang sudah Bu Devi kirim itu ada teks bacaan ya yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Coba dari teks bacaan tersebut yang sudah anak-anak baca, terdapat keragaman ekonomi apa saja di Indonesia itu. Ini Bu Devi juga mengirim gambar. Dari gambar tersebut nanti anak-anak juga bisa tahu ya keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia itu apa saja. Dah ya. Kegiatan perekonomian: 1. Pertanian. 2. Perikanan. 3. Perkebunan. 4. Peternakan. Pertanian, peternakan, dan perikanan, kehutanan. Pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 1. Pertanian. 2. Perikanan. 3. Peternakan. 4. Perkebunan. Keragaman ekonomi dibagi: 1. Pertanian, 2. Peternakan, 3. Perikanan, 4. Perkebunan, 5. Kehutanan. Peternakan, bidang perikanan, bidang kehutanan. Dah, ya, benar ya, semuanya benar jawaban dari anak-anak. Keragaman ekonomi di Indonesia itu ada yang di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, nanti jawaban dari anak-anak itu bisa anak-anak tulis dalam bentuk peta pikiran ya. Nanti peta pikirannya itu anak-anak tulis di kertas folio. Bentuk peta pikirannya seperti ini ya. Ini contoh dari Bu Devi. Nanti anak-anak boleh bentuknya bebas, peta pikirannya bagaimana. Tetapi yang terpenting dalam peta pikiran itu
memuat keragaman bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, Bu Devi lanjutkan ya. Untuk LKPD tadi yang membuat peta pikiran bisa dikerjakan nanti. Sekarang Bu Devi lanjutkan. Itu tadi kan keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bu Devi bertanya, kalau keragaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak itu apa saja ya? Coba ceritakan keragaman ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal anak-anak. Keragaman ekonomi di tempatku: pertanian, peternakan, perkebunan. Persawahan, peternakan, tekstil. Kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita: 1. Pertanian, 2. Peternakan, 3. Perkebunan, 4. Industri konveksi. Peternakan, pertanian, konveksi. Kegiatan ekonomi bidang pertanian dan kegiatan ekonomi bidang peternakan. Keberagaman ekonomi di sekitar kita: guru, peternakan lele, penulis, petani, pedagang, dan lain-lain. Keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita: 1. Pertanian, 2. Perdagangan, 3. Perkebunan, 4. konveksi. Keragaman ekonomi di sekitar kita: pertanian dan peternakan. Iya, terima kasih jawaban dari anak-anak. Ternyata keragaman ekonomi di tempat tinggal anak-anak itu bermacam-macam ya. Ada pertanian, ada peternakan, tadi ada yang beternak lele, kemudian juga ada yang industri ya, konveksi. Memang keberagaman ekonomi itu bermacam-macam. Nah, anak-anak, adanya keberagaman ekonomi itu tadi ya, seharusnya tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak boleh saling mengejek, tidak apa-apa ada orang yang bekerja. Kalau di pertanian itu berarti sebagai Pak Tani. Kemudian kalau ada yang bekerja di konveksi itu berarti sebagai tukang jahit. Tidak apa-apa, tidak boleh saling mengejek. Nah, pertanyaan Bu Devi, sikap apa yang harus kita tanamkan untuk menyikapi perbedaan yang ada tersebut? Sikap yang harus kita miliki dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia adalah menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras. Menghargai perbedaan dalam masyarakat. 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. 3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan. Menghormati dan Menghargai keragaman orang lain. Saling menghargai dan saling menghormati sesama. sikap Saling menghargai dan saling menghormati. Sikap menghargai perbedaan dalam masyarakat meliputi: 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda
keragaman budaya maupun golongan. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan keragaman. Baik, jawaban dari anak-anak semuanya benar. Jadi, adanya perbedaan itu kita harus saling menghargai, menghormati, hidup berdampingan. Sekarang coba bayangkan ya, kalau yang ada itu hanya bidang ekonomi, misalkan pertanian, tidak ada yang bekerja di bidang industri, tidak ada yang bekerja sebagai tukang jahit di konveksi. Itu nanti bagaimana ya kita bisa mendapatkan baju? Begitu juga kalau tidak ada bidang ekonomi pertanian, kita bisa makan nasi dari mana ya? Siapa yang menanam padi? Nah, adanya keragaman ekonomi itu, adanya pertanian, industri, peternakan itu saling melengkapi kebutuhan kita. Jadi, kita harus saling menghargai, harus saling berterima kasih satu sama lain. Begitu ya anak-anak. Baik, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang belum jelas, anak-anak boleh bertanya terlebih dahulu. Belum ada, Bu. Nah, untuk kegiatan belajar anak-anak hari ini ya, bisa ditulis di kertas folio. Kalau tidak ada kertas folio, boleh ditulis di buku. Menulisnya pakai apa, Bu Devi? Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Yang terpenting itu rapi, tulisannya jelas, Bu Devi bisa membacanya. Seperti itu ya anak-anak. Ini Bu Devi kirimkan lembar kegiatan peserta didik yang harus anak-anak kerjakan. Bisa masuk Zoom, ini bertemu dengan Bu Devi di Zoom ya. Ini Bu Devi juga mengirimkan linknya. Untuk yang tidak bisa, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah gabung di Zoom meeting ini. Kabar kalian bagaimana anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Septi, halo Mbak Septi. Bisa dipimpin ya, bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Mbak. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Mbak Septi. Nah, anak-anak, tadi di WhatsApp kita sudah membahas tentang apa ya? Keberagaman ekonomi di Indonesia. Ya, keberagaman ekonomi di Indonesia. Suaranya kalau berbicara ditingkatkan dengan HP ya, biar terdengar. Nah, anak-anak, oke. Di Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau ya, yang saling menyambung menjadi satu, sehingga keragaman di Indonesia itu bermacam-macam. Ayo coba tadi, keberagaman yang ada di Indonesia itu apa saja? Mbak Tika? Mbak Tika? Ya, ada keberagaman apa saja tadi di Indonesia? Agama sama istiadat. Kata Mbak Tika, oke, di Indonesia itu tadi kata Mbak Tika ada keberagaman agama dan adat. Mbak Septi, boleh menambahkan keberagaman yang ada di Indonesia? Tentang keragaman ekonomi.
Iya, budaya kemudian keberagaman ekonomi. Masih ingat ya? Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan masih belajar itu. Di tema berapa ini, anak-anak? Tema 7. Halo, tema 7 apa? Tema 7. Indahnya keberagaman di negeri itu. Ya, tema 3 pembelajaran ketiga. Dan nanti anak-anak akan mempelajari materi ini ya, tentang menyampaikan pengetahuan baru melalui peta pikiran. Kemudian keragaman ekonomi tadi ya yang sudah kita pelajari. Kemudian sikap dalam keragaman yang ada di Indonesia. Itu tadi sudah siap belajar ya anak-anak. Nah, ini sama seperti tadi. Ini ada berbagai macam gambar apa coba? Ayo, keberagaman. Sudah ingat keberagaman itu ada apa saja? Coba diulangi, Mbak Septi. Halo, Mbak Septi. Halo, Bu. Ya, keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia itu apa saja? Mas Pian. Halo Mas Pian, keberagaman apa saja? Pakaian adat, Terus, keberagaman pertanian, keberagaman rumah adat, keberagaman perikanan. oke, keberagaman yang ada di Indonesia. Mas Nasrul, halo Mas Nasrul. Ayo didengarkan. Mas Nasrul, di Indonesia itu ada keberagaman apa saja? Ya, yang tadi keberagaman ya di Indonesia itu ada keberagaman apa saja? Budaya suku bangsa. Oke, budaya dan suku bangsa. Nah, hari ini tadi yang sudah disebutkan Mas Rian, kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi ya, keberagaman ekonomi. Anak-anak tadi juga sudah membaca ya keragaman ekonomi di Indonesia. Yuk, di layar kalian nampak gambar apa tidak? Gambar apa Nampak ya? Tuh, dilihat dari gambar ini yang ditunjuk ini gambar ekonomi bidang apa berarti? Pertanian. Pertanian. Ya, yang di bawah ini? Ini? Perikanan. Perikanan. Sekarang kalau yang ini bawahnya? Bawahnya ini? Perikanan. Yang paling di atas ini? Peternakan. Peternakan. Jadi ya, bidang ekonomi yang ada di Indonesia itu apa saja? Ayo satu-satu Mbak Tika. Bidang ekonomi yang ada di Indonesia apa saja Mbak? Pertanian, Terus? peternakan, perikanan, kehutanan. Kehutanan. Coba diulangi oleh Mas Pian. Keragaman ekonomi yang ada di Indonesia itu apa saja? Keberagaman pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Oke, sudah ingat ya anak-anak? Nah, anak-anak itu tadi yang sudah kalian jawab nanti ditulis dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya. Nanti ini bisa dikirim LKPD-nya di WhatsApp group. Ini nanti kalian dikerjakan. Bentuk peta pikirannya boleh seperti ini, boleh yang lain. Mau ininya bulannya, boleh tidak apa-apa. Ini hanya contoh. Anak-anak itu tadi keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Sekarang Devi mau ya kalian mencari informasi tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi
ekonomi yang ada di daerah sekitar 4 Coba Mas Nasrul, Bu Devi ingin tahu Mas Nasrul. Halo Mas Nasrul. Halo Bu. Ya, coba kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah Mas Nasrul itu apa saja? Pertanian. Terus, Pertanian. terus, Peternakan. peternakan. Yang lain. Kalau Mbak Septi, halo Mbak Septi, di dekat rumah Mbak Septi ada kegiatan ekonomi apa saja? Pertanian dan Oke, tahu ya, ini masih berbeda antara di rumah Mbak Septi, di rumah Mbak Nasrul dan di rumah yang lain akan berbeda-beda. Ini nanti juga anak-anak tulis ya. Ini juga kegiatan atau aktivitas ekonomi tiap orang atau keluarga di masyarakat itu berbeda-beda ya. Ini tadi pertanyaan Bu Devi. Adanya keberagaman tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adanya keberagaman itu. Nah, sikap apa yang harus kita miliki dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Yang belum saling menghormati, siapa itu namanya? menghormati sesama. Heeh. Menghargai Terus dan yang belum bersuara Bu Devi ingin Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Bu. Ya, Mbak Tika, coba sikap apa ya Mbak yang harus kita miliki dalam menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia? Menghargai, Terus menghargai, apa lagi? menghormati. Menghormati. Baik, kita sudah tahu ya anak-anak. Nanti LKPD ini juga anak-anak kerjakan. Sekarang Bu Devi ingin bertanya. Tadi ya di WA, kemudian ini di WhatsApp group, kita sudah belajar apa saja? Apa yang ingin menyampaikan? Keberagaman ekonomi. Ya, Mas Tian. Halo Mas Tian. Kita sudah belajar apa saja Mas? Keragaman ekonomi di Indonesia. Oke, keragaman ekonomi di Indonesia. Terus apalagi yang kedua? Adanya keberagaman berarti kita harus bagaimana tadi? Saling menghormati. Iya, sikap dalam menghadapi perbedaan. Tadi ya anak-anak kita juga belajar tentang keragaman ekonomi dan sikap dalam menghadapi perbedaan. Anak-anak, ketika belajar apa ada kesulitan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh. Anak-anak mau bertanya apa? Atau sudah jelas semua? Sudah. Nah, oke, kalau sudah jelas, ini ya perhatikan dulu. Nanti selain Bu Devi mengirim LKPD, nanti Bu Devi juga mengirim ini ya, link untuk soal latihan kegiatan belajar hari ini anak-anak. Nanti ini Bu Devi kirim di WhatsApp group, kemudian nanti kalian klik ya, yang tulisan biru-biru itu kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Terus nanti kalian mengisi ya, kelas, nama ya, soalnya dikerjakan. Jika ada yang belum jelas, nanti boleh bertanya ke guru melalui WhatsApp. Sampai di sini sudah jelas semuanya atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas, di Zoom meeting ini Bu Devi duluan ya. Nanti kita kembali lagi ke WhatsApp group untuk berkomunikasi lagi jika ada yang belum jelas. Untuk mengakhiri belajar kita hamdalah bersama. Benar, Jen. Ya anak-anak, terima kasih. Anak-anak boleh melanjutkan lagi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, ini Bu Devi mengirimkan kegiatan ya. Anak-anak dikerjakan sebisanya. Tadi kalau bisa ditulis di kertas folio. Kalau tidak ada kertas folio, boleh di buku. Yang terpenting diberi nama. Kemudian menulisnya boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Yang terpenting itu tulisannya rapi, rajin. Bu Devi jadi mudah untuk membacanya. Jika ada yang belum jelas, boleh bertanya ya anak-anak. Selamat belajar. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah.